Hai sahabat liputan6.com. Sesaat lagi, kamu bakal menyaksikan serunya Bincang Editor. Tentunya bareng presenter dan narasumber yang keren. Berangkat! Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Halo Putra, habis dari mana? Liputan ya? Enggak, Li. Abis dari rumah sakit nih barusan. OMG Putra, kamu sakit apa? Hus, aku nggak sakit. Aku tuh abis nemenin saudara yang sempat positif COVID-19 buat donor plasma konvalesen di rumah sakit, Li. Plasma konvalesen itu apa, Put? Lagian, saudara kamu kan sempat positif COVID-19. Apa nggak bahaya donor-donor gitu? Nah, yang kayak gini nih yang perlu dikasih tahu. Jadi gini, Li. Donor plasma konvalesen itu justru emang dilakuin oleh para penyintas COVID-19. Tujuannya menggunakan plasma darah penyintas untuk pengobatan alternatif pasien COVID-19 yang masih sakit. Jadi kayak semacam terapi gitu deh, Li. Wow, impressive. Tapi kenapa baru sekarang? Saudara kamu bukannya udah sembuh dari bulan lalu ya, Put? Kalau menurut tim ahli kesehatan sih, donor plasma konvalesen itu idealnya emang dilakuin 2-3 minggu gitu deh setelah dinyatakan negatif, Li. Supaya antibodi terhadap COVID-19-nya udah kebentuk. Nah, plasma darah penyintas itu nantinya disuntikin ke pasien COVID-19. Jadi bisa ngebantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh mereka. Wah, kalau gitu terapi ini harusnya bisa menolong banyak orang ya, Put. Sekaligus wujud gotong royong kita meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19. Setuju banget, Li. Sayangnya masih banyak nih yang belum tahu soal donor plasma konvalesen. Padahal Palang Merah Indonesia aja itu udah bilang kalau ketersediaan plasma ini tuh masih terbatas banget. Semoga habis ini makin banyak penyintas COVID-19 yang mau jadi pendonor ya, Put. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Bincang Editor Liputan6.com bersama saya Istiarto Sigit. Yeay! Oke, we're back again. Seperti biasa, Bincang Editor selalu hadir dengan pembahasan yang lagi rame diperbincangkan, baik itu di media sosial maupun di masyarakat, dengan narasumber-narasumber yang pastinya oke banget. Dan juga akan ada 3 panelis, biasanya sih para pimpinan redaksi dari media-media di KLY. Nah, 60 menit ke depan, hari ini kita akan berbincang tentang perkawinan anak. Mungkin Anda sudah sempat melihat beberapa berita yang seliweran di media sosial, lalu juga mungkin di WhatsApp group, dan juga di liputan6.com tentang fenomena perkawinan anak. Nah, kita akan berbincang tentang hal ini, karena hal ini tuh betul-betul terjadi. Mungkin bisa dibilang kayak efek gunung es kali ya, kelihatannya dikit tapi sebenarnya mungkin angkanya besar. Nah, untuk tahu faktanya seperti apa, kita sudah terhubung dengan Kepala BKKBN Republik Indonesia, ada Bapak Hasto Wardoyo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Hasto. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ito, dan juga ada Mbak Ayu, Mbak Irna, Mas Titis. Ya, selamat sore. Sore, selamat sore Pak Ato. Ya, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selain Pak Hasto, seperti yang udah saya sampaikan tadi, ada 3 pimpinan redaksi dari media KL yang juga hadir sebagai panelis. Yang pertama kita ada Mbak Irna Gustiawati, pimpinan redaksi dari liputan6.com. Selamat sore Mbak Irna. Sore, Ito. Sore Pak Hasto, terima kasih waktunya Pak. Sore. Ya. Baik, selanjutnya juga ada Mbak Amelia Ayu Kinanti atau Mbak Ayu, pimpinan redaksi dari Viamela.com dengan poni barunya. Selamat sore Mbak Ayu. Baik, sore Pak Hasto, Mbak Irna, Mas Titis. Selamat sore, terima kasih Mbak Ayu. Dan juga nggak ketinggalan ada Mas Titis Widiatmoko, pimpinan redaksi dari Brilio.net. Halo, selamat sore Mas Titis. Sore Mas Ito, sore Pak Hasto. Baik,
Saya akan ke Pak Hasto terlebih dahulu. Pak Hasto, kita tahu perkawinan anak belakangan lagi jadi banyak perbincangan, Pak Hasto. Boleh nggak Pak, dari kacamata BKKBN sebenarnya fenomena perkawinan anak ini demografinya seperti apa di Indonesia, Pak? Apakah dari tahun ke tahun semakin banyak, begitu-gitu aja, atau justru mengalami penurunan angkanya, Pak Hasto? Ya, baik. Terima kasih, Mas Ito. Jadi, perkawinan anak itu diukur dari berapa jumlah perempuan yang sudah pernah hamil atau melahirkan di usia antara di bawah 19 tahun lah ini, usia di bawah 19 tahun. Angka yang terakhir itu memang masih menunjukkan angka yang 36 per 1000 perempuan pada usia 15-19 tahun itu, setiap 1000 maka 36-nya pernah melahirkan atau hamil. Nah ini angka ini kalau kita lihat, dari tahun ke tahun secara periodik 5 tahun sekali diukur itu memang mengalami penurunan. Akan tetapi belum sesuai dengan harapan. Harapan kita angkanya harus jauh di bawah 20 per 1000 ya. Tetapi angkanya sekarang masih 36 per 1000. Oleh karena itu pendewasaan usia pernikahan khususnya untuk perempuan ini masih terus harus kita perjuangkan, kita usahakan mengingat dampaknya yang luar biasa. Ya, begitu Mas. Baik, nah apakah angka 36 per 1000 tersebut Pak itu juga dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 Pak Hasto? Dalam artian apakah dalam periode pandemi dimulai dari tahun 2020 sampai sekarang angkanya juga meningkat atau justru menurun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hasto? Ya baik, memang ukuran yang terjadi karena pengaruh pandemi itu belum kita dapat. Dalam arti begini, di angka rata-rata usia pernikahan di tahun 2020 tentu akan kita lihat nanti dari hasil survei di tahun 2021 atau bahkan SDKI di tahun 2022 itu baru akan kita lihat. Namun demikian berita-berita yang ada di lapangan kan terjadi peristiwa-peristiwa di mana masa pandemi itu ada orang yang kemudian mengambil langkah pragmatis menikahkan anaknya pada usia dini. Kemudian juga terjadi provokasi-provokasi pernikahan usia dini. Ini cukup mengkhawatirkan kalau menurut saya. Maka kita akan lihat ini apa dampak seperti apa pandemi dan juga provokasi-provokasi. Tetapi memang angka harus kita tunggu dulu dari hasil survei. Begitu. Baik, kalau daerah nih Pak atau mungkin provinsi, apakah memang provinsi-provinsi yang populasinya cukup padat Pak, misalkan Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini penyumbang angka yang cukup signifikan dalam perkawinan anak atau justru provinsi-provinsi yang populasinya tidak terlalu banyak Pak yang terjadi kasus perkawinan anak ini, Pak Hasto? Ya, kita lihat seperti di Jawa Barat itu kasusnya termasuk lebih tinggi ya di daerah-daerah tertentu seperti daerah Indramayu misal begitu. Kemudian kalau di Jawa Timur itu seperti Kabupaten Malang itu termasuk perkawinan usia di bawah 19 tahunnya itu cukup tinggi begitu daerah-daerah tertentu. Kemudian daerah-daerah seperti NTT ini juga daerah di mana angka stuntingnya tertinggi, kemudian juga perkawinan usia mudanya juga tinggi. Kemudian NTB juga di beberapa wilayah juga perkawinan usia anaknya cukup tinggi. Itu wilayah-wilayah itu memang menunjukkan seperti itu. Dan yang memprihatinkan kan secara nasional memang kantong-kantong di mana ada perkawinan dini itu tinggi, itu adalah kantong-kantong di mana wilayah tersebut miskin, wilayah tersebut termasuk yang daerah yang pinggiran atau rural area, kemudian wilayah tersebut adalah wilayah yang pendidikannya rendah. Dan meskipun dekat kota, kalau pendidikannya rendah, ternyata kawin usia dininya juga tinggi. Begitu. Oke. Ini menarik, karena tadi saya baru saja akan menanyakan apa penyebabnya Pak, tapi apa yang disampaikan Pak Hasto mungkin sedikit banyak cukup menjelaskan juga ya Pak, bahwa daerah-daerah yang masuk kategori rural area atau daerah-daerah yang memang masih cukup di bawah daerah-daerah lain secara ekonomi, secara penyebaran pendidikan, itu juga menunjukkan angka kasus perkawinan anak yang tinggi. Nah, hal ini hanya disebabkan oleh gap pendidikannya saja atau karena faktor informasi yang kurang sampai kepada orang tua atau ada faktor lain Pak, mungkin kepada nilai tradisional atau apa sih Pak sebenarnya yang membuat kasus perkawinan anak ini masih terus terjadi Pak di Indonesia? Sebetulnya pendidikan itu lebih dominan ya. Dalam arti begini,
ketika meskipun miskin, kalau pendidikannya tinggi, dia tidak kawin pada usia dini, begitu. Oke. Jadi itu bukti bahwa pendidikan ini bisa mengalahkan kemiskinan, bisa mengalahkan rural area gitu. Artinya ketika orang tinggal di pelosok pun, miskin pun, kalau pendidikannya tinggi itu cenderung tidak kawin pada usia muda. Ini makanya saya kira pendidikan ini penting, pengetahuan itu penting. Karena apa? Ketika mereka pengetahuannya cukup baik, maka kemudian mindset-nya itu beda, berubah mindset-nya. Ketika mindset-nya berubah, maka perilakunya berubah. Maka jangan sekali-sekali kalau ingin merubah perilaku, itu tidak didahului dengan merubah mindset, dan jangan sekali-sekali kalau mau merubah mindset, jangan tidak didahului dengan memberikan doktrinasi pengetahuan, ya, atau ya kalau toh bukan doktrinasi ya cara-cara apalah, tapi tetap memberikan suatu pengetahuan. Saya kira itu clear Pak, Mas Titis, clear ya. Mas itu, ya. Oke, jadi faktor pendidikan dan informasi nih Pak yang masih cukup menentukan ya Pak, tetap atau terus terjadinya perkawinan anak. Tapi Pak, saya mau nanya juga nih Pak, kalau kita berbicara soal perkawinan anak, tentu ada faktor dua hal menurut saya Pak. Yang pertama, dari sisi anak itu sendiri, dan juga dari sisi orang tua Pak. Orang tua ini kita nggak bisa tutup mata juga ya Pak ya, sebagai penentu juga terjadi atau tidak terjadinya perkawinan anak ini. Nah kalau dari BKKBN sendiri melihatnya apakah memang orang tua ini dari kasus-kasus yang terjadi ini menentukan juga terjadinya kasus perkawinan anak, atau memang pure dari anak-anaknya sendiri sih Pak sebetulnya yang ingin cepat-cepat nikah gitu. Bagaimana BKKBN melihatnya Pak? Ya, memang tidak dari anak sendiri ya. Jadi orang tua sangat menentukan, sangat mempengaruhi. Maka kemudian ada bina keluarga remaja, ini penting. Keluarga-keluarga yang mempunyai anak remaja itu orang tuanya perlu diberikan suatu pencerahan. Ya parenting itu sebetulnya tidak cukup hanya pada usia balita saja, tapi sampai usia dewasa ini juga orang tua harus diberikan suatu pemahaman. Tetapi lagi-lagi ya Mas ya, bahwa ketika pendidikan itu meningkat ya, orang tua memberikan kesempatan anak itu untuk tahu tentang masalah kesehatan reproduksi, tentang masalah seksualitas, itu. Maka sebetulnya itu relatif mengalahkan yang lainnya. Artinya begini, meskipun orang tuanya itu kolot, gitu ya, mungkin pengetahuannya tidak ada, pendidikannya rendah, tinggal di desa, tetapi kalau anaknya itu agak melek tentang pengetahuan dan teknologi, kemudian dia juga sekolah pendidikannya cukup, gitu, maka pada umumnya tidak terjadi, ya, karena hari gini memang meskipun orang tua punya pendapat, tetapi kalau anak itu tidak bisa menerima, hari gini sudah nggak seperti zaman Siti Nurbaya dulu, ya. Jadi pasti dia anak kalau menolak, orang tua sudah tidak bisa memaksakan kehendak. Gitu. Dan mungkin menolaknya juga dengan alasan yang lebih masuk akal ya Pak. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang belum dicapai oleh anak tersebut dan masih ada keinginan yang ingin dilakukan, begitu ya Pak. Sehingga mungkin kemudian orang tua bisa mengerti ya Pak Hasto ya. Betul. Dan makanya yang penting juga kita tekankan ya, pengetahuan itu khususnya tentang kesehatan reproduksi, ini penting sekali kalau menurut saya. Sekarang ini kan problemnya apa? Pendidikan masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi ini kan dianggap pendidikan ini adalah pendidikan seks ya, sehingga seolah-olah ditabukan ya, sehingga pendidikan kesehatan reproduksi atau seksualitas itu dianggap pendidikan pelajaran tentang sexual intercourse, bagaimana hubungan seks itu sendiri, bukan begitu padahal sebetulnya. Jadi pendidikan seksualitas itu male female, bagaimana mengenali female male dan bagaimana mempersiapkan kesehatan dia untuk masa-masa ketika dia nanti akan hamil, kemudian akan melahirkan dan melakukan fungsi reproduksi. Ya. Itu sebetulnya yang saya prihatinkan ya. Itu menarik banget Pak. Nanti mungkin kita bisa jadiin bahan pembahasan bincang editor lain ya Pak tentang pendidikan seksual. Karena itu masih jadi perdebatan banget tuh Pak. Dan kita pengen cari solusi juga Pak Hasto soal itu. Tapi sebelum kita ngomongin itu Pak Hasto, saya mau memberikan kesempatan ke Mbak Ayu nih. Pemret dari Femela.com. Mbak Ayu mungkin tadi udah sempat mendengar penjelasan dari Pak Hasto dan ada beberapa poin yang sudah disampaikan. Mungkin Mbak Ayu ada yang ingin ditanyakan. Silakan Mbak Ayu. Dari Mas Yud. Ya sebenarnya menarik banget ya tadi Pak Hasto bilang bahwa ternyata dari yang ditemukan di lapangan, kebanyakan pernikahan dini itu terjadi juga sebenarnya banyak faktor dari anaknya gitu. Karena selama ini kan
yang saya pikir di sini itu lebih banyak bahwa anak itu mungkin mendapat paksaan dari orang tuanya, makanya dia terpaksa menikah dini gitu. Maksudnya aku ingat ada kasus beberapa waktu lalu ada yang kalau nggak salah namanya Sheikh Puji itu yang dia menikahi anak-anak 7, 8 tahun, 9 tahun gitu yang masih bahkan di bawah 10 tahun gitu ya. Dan orang tuanya juga mengizinkan atas alasan ekonomi gitu waktu itu. Jadi kayak human trafficking juga sebenarnya itu kan kasusnya gitu. Tapi menarik juga ternyata bahwa banyak juga yang terjadi saat ini bahwa faktor anaknya memang maunya menikah muda gitu. Nah, kalau dari Pak Hasto, menurut Bapak itu bagaimana BKKBN kemudian membuat sosialisasi ke masyarakat bahwa jangan seperti itu gitu, terutama ke anak mudanya juga gitu. Jadi nggak hanya ke orang tuanya. Mungkin kalau orang tua sekarang kan lebih susah lah ya, maksudnya diberi masukan gitu. Tapi bagaimana BKKBN kemudian kasih sosialisasi ke anak muda agar mereka juga sadar bahwa menikah itu bukan prestasi gitu. Buru-buru menikah itu juga nggak baik karena banyak hal-hal yang harus mereka capai dulu secara psikologis dan segala cara yang lainnya gitu untuk akhirnya mereka siap untuk menikah. Oke. Pak Hasto silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu ya. Jadi begini, kalau saya memang punya prinsip ya bahwa marilah remaja-remaja itu kita berikan satu masukan tentang ilmu di dalam pemikirannya, bekal ilmu, kemudian nanti dia akan berubah mindset-nya. Jadi sosialisasi tentang risiko menikah pada usia dini ini mereka tidak tahu. Harus menjadi tahu kalau menurut saya. Contoh sederhana saja begini, kalau saya menerangkan ya, bahwa perempuan yang usianya 15, 16, 17, itu kan mulut rahimnya itu masih menghadap keluar. Ya. Tuhan menciptakan mulut rahim pada perempuan usia itu, istilahnya dalam kedokteran masih ekstropion, menghadap keluar. Tetapi pada usia 20 tahun mulut rahimnya itu menghadap ke dalam, namanya entropion. Dan ternyata ketika masih menghadap keluar, itu sel-sel yang mau jadi kanker mulut rahim itu masih di luar. Ya. Sehingga ketika dia tersentuh alat kelamin laki-laki, maka dia bisa mutasi sel itu. Mutasinya itu lama, 20 tahun, 25 tahun kemudian menjadi kanker mulut rahim. Gitu. Nah, itulah pula sebabnya bahwa di Indonesia itu kanker mulut rahim itu menjadi juara nomor 2 setelah kanker payudara. Di negara-negara maju yang kesadaran kesehatan reproduksinya baik dan paham, tidak masuk ranking itu yang namanya kanker mulut rahim itu. Tapi sedihnya luar biasa ketika bangsa kita ini kemudian mempunyai kanker mulut rahim itu juara 2 gitu. Untuk di populasi di masyarakat Indonesia. Itu contoh sederhana saja. Kemudian kalau kita terangkan lagi, kalau misalkan anak umur 16, 17, 15 ini ukuran panggulnya itu kan belum sampai 10 cm. Sementara kalau bayi lahir, kepala masuk panggul itu, diameter kepala bayi itu 10 cm, 9,8, 9,9 begitu. Jadi jelas saja tidak masuk itu, kalau melahirkan usia 16, 17 itu. Kalau melahirkan di kota, langsung lari dioperasi. Coba kalau di pedalaman, di pelosok-pelosok itu, nggak lahir, bayinya terjepit, robek jalan lahirnya perdarahan. Ternyata kalau kita ngomong clear dan jelas seperti ini di hadapan remaja-remaja putri, terus kita tanya, apakah Anda ingin hubungan seks dan nikah usia kira-kira belasan tahun itu, setelah itu jawabannya berpikir ulang. Tidak, dia katakan. Jadi sebetulnya merubah perilaku itu tidak terlalu sulit, hanya diberi kesempatan aja lah untuk boleh menyampaikan kepada remaja-remaja di sekolah, di madrasah, di pondok-pondok, di panti-panti. Gitu, Mbak Ayu mungkin begitulah sementara jawaban saya ya. Iya. Tapi jadi menarik juga mungkin yang ingin disampaikan Mbak Ayu adalah bagaimana sosialisasi dan kemudian tadi Pak Hasto menyampaikan sosialisasinya dengan cukup gamblang dan jelas sehingga kita aja nih yang warga awam mendengar langsung ngerti, oh oke, berarti akan ada kerugian yang bisa dialami oleh perempuan-perempuan yang menikah muda dan itu sangat berbahaya. Namun kesempatannya itu ya Pak, untuk menyampaikan hal seperti itu ya Pak, ya masih sulit ya Pak. Betul, dan begini Mas, strateginya kalau BKKBN kan harus menjadi sahabat remaja.
Jadi harus ada remaja-remaja volunteer seperti kita membentuk pasukan namanya generasi berencana ya, generasi berencana. Nah, generasi berencana inilah yang menjadi sahabat remaja atas nama BKKBN. Karena gini, anak-anak remaja itu kalau dikasih nasihat temannya sendiri itu percaya itu. Tapi kalau dikasih nasihat orang tua itu kurang percaya itu. Iya, betul, itu betul Pak, itu betul Pak. Iya, jadi duta-duta ya Mas ya, duta-duta genre ini perlu kita. Jadi ini kita ciptakan lah ya. Sebetulnya seperti Mbak Ayu, nanti ada Mbak Irna, dan Mas Titis ini kan orang-orang muda ya. Harapan saya bisa menjadi duta-duta. Kalau ngomong seperti saya ini kan apa yang saya terangkan tadi ya, saya sebagai dokter kebidanan dan saya konsultan di bayi tabung, saya memang paham itu. Tapi sebetulnya bahasa itu kan bisa ditransfer dengan orang-orang duta-duta kita itu dengan mudah juga. Saya yakin, saya percaya itu bisa. Ya. Pak, saya mau melanjutkan pertanyaan sebelum ke Mas Titis izin sebentar melanjutkan pertanyaan Mbak Ayu tadi. Itu kan baru sosialisasi, Pak. Tapi mungkin nggak sih Pak BKKBN atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu bikin apa ya Pak, sebuah regulasi dengan ancaman pidana mungkin sehingga hal kasus-kasus perkawinan anak ini betul-betul bisa ditekan gitu Pak. Bukan hanya soal pembatasan usia menikah saja atau sosialis saja, tapi ada efek jera juga Pak. Mungkin nggak Pak hal itu bisa dilakukan Pak? Ya, kalau menurut saya sangat mungkin karena begini ya, undang-undang kan itu kan undang-undang itu bikinan bersama antara legislatif dan eksekutif ya. Artinya BKKBN ini ya bagian dari eksekutif ya, kan bersama-sama legislatif DPR dalam hal ini, kemudian membuat undang-undang dan undang-undang sekarang undang-undang perkawinan sudah membuat 19 tahun. Sehingga barang siapa melanggar undang-undang ini kan ada pidananya ya, ada sanksinya. Ada sanksinya. Ini yang perlu dipertegas kalau menurut saya. Jadi pemerintah daerah pun juga bisa bikin perda larangan untuk kawin usia muda. Seperti saya dengar di Lombok Timur, itu bagus ya. Pak Bupati dan DPRD sudah membuat perda tentang pernikahan muda. Nah ini perlu saya kira. Saya akan mendorong tentu di PKBN ini dengan kepala-kepala daerah, terlebih setelah saya diberikan mandat dari Bapak Presiden untuk menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting di Indonesia, maka bagi saya penting ini untuk saya akan melakukan dorongan kepada para kepala-kepala daerah. Oke. Baik, saya mau ke Mas Titis. Mas Titis tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Hasto. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mas Titis, silakan. Oke. Sugeng Sonten Pak Hasto, saya dari Jogja ini Pak, kebetulan. Mas Titis, terima kasih Sugeng Sonten, selamat sore. Sore Pak. Pak, kalau tadi sudah jelas ya Pak ya, penyebabnya level pendidikan, kemudian kemiskinan, dan kalau kita lihat data global juga, pernikahan dini ini kan banyak kan di negara-negara miskin ya, India, Bangladesh, kemudian Nepal, kemudian Afrika ya, Mali, Chad, yang negara-negara yang kita tahu miskin. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa oleh Pak Hasto, selain juga masalah ini ya, kehormatan keluarga, karena suatu peristiwa kemudian keluarga memaksa supaya anaknya menikah. Nah, level pendidikan, kemiskinan itu kan sesuatu yang di luar jangkauan, sesuatu yang lebih besar di luar jangkauan dari BKKBN ya Pak ya. Nah, BKKBN ini saya tahunya dulu itu posyandu Pak. Dari zamannya Pak Haryono Suyono itu saya kenalnya BKKBN itu kok posyandu gitu. Ternyata juga mengurusi soal pernikahan dini gitu. Nah, terhadap sesuatu yang di luar jangkauan BKKBN yang level pendidikan dan kemiskinan tadi. Nah, saya pengen tahu sebenarnya langkah aksi dari BKKBN itu seperti apa saja sih Pak untuk mengatasi pernikahan dini. Selama ini sudah melakukan apa saja. Ini yang pertama. Yang kedua tadi juga menarik tentang pendidikan seks yang katanya tabu. Nah, apa perlu sih Pak sebenarnya kalau pendidikan seks ini masukkan ke kurikulum sekolah gitu? Barangkali kalau dimasukkan ke kurikulum sekolah secara lebih awal gitu orang tahu bahwa itu adalah pendidikan ya, bukan sesuatu yang tabu. Itu saja sih Pak. Oke. Terima kasih Mas Titis. Monggo Pak Hasto. Ya, baik. Terima kasih Mas Titis, Matur nuwun. Begini Mas Titis ya. Ketika BKKBN itu tidak punya kewenangan di ranah pendidikan ya, kemudian juga tidak banyak bersinggungan dengan bagaimana pengentasan kemiskinan ya, secara langsung gitu ya. Maka memang kita memotong kompas ini ya. Jadi ya, yang kita potong kompas itu faktor yang dekat ya.
dekat dengan kualitas SDM ini harus kita potong. Contohnya begini, ketika kita tidak bisa mempengaruhi rata-rata pendidikan, maka membuat kurikulum tentang pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah itu menjadi penting. Ya, bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi ini bisa kita berikan di tingkat SMP, kalau perlu bahkan di tingkat SD. Nah, ini yang akan kami kerjakan, Kemudian bagaimana membuat kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi, entah itu masuk ke dalam intrakurikuler atau ekstrakurikuler pun menurut saya tidak apa-apa, yang penting diberikan ruang gerak. Nah, ini saya kira yang penting, Pak. Meskipun pendidikannya tidak tinggi, tapi kalau ngerti tentang risiko kawin muda atau hamil usia muda tadi, saya yakin dia akan berubah, sikapnya akan berubah. Itu. Nah, ini yang harus dikerjakan. Kemudian BKKBN ini kan kita menyusun perpres ya Pak ya, peraturan presiden. Jadi ketika peraturan presiden tentang stunting ini kita buat ya, maka kami juga memasukkan Pak, screening orang-orang yang mau nikah. Jadi orang-orang yang mau nikah itu mestinya 3 bulan sebelumnya sudah lapor dulu. Iya, saya kemarin sudah audiensi dengan Pak Menteri Agama, kami mohon izin kepada Pak Menteri Agama untuk nanti BKKBN ini kerjasama dengan Menteri Agama, agar semua orang yang mau nikah itu lapor 3 bulan sebelumnya. Itu BKKBN akan buatkan aplikasinya, ya aplikasi siap nikah lah begitu. Jadi nanti ada assessment perempuan-perempuan yang mau nikah tadi, kita buatkan aplikasi tentang penilaian status gizi secara online. Ya, di situ ada ukuran-ukuran parameter umur, kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian juga status HB itu anemia atau tidak itu. Salah satu cara menghadangnya seperti ini yang kami lakukan dan kami tuangkan dalam bentuk perpres itu agar ini menjadi perhatian serius. Saya kira itu mudah-mudahan dalam waktu dekat perpres ini jadi itu seminggu 2 minggu ini karena ini kan harus program untuk stunting, untuk menurunkan stunting dan cepatnya harus terlaksana sampai 2024 itu targetnya kan 14% misalnya begitu. Ini kan sangat erat hubungannya dengan masalah usia perkawinan. Banyak sekali SDM tidak unggul karena bayi lahir dari anak-anak, jadi anak melahirkan anak itu. Kemudian hasilnya ukuran pun masih pendek. Mas Titis bisa bayangkan ya, anak-anak usia 16-17 itu sebenarnya tulangnya masih tambah padat, tambah panjang. Tetapi begitu hamil, maka tulang itu diambil sama bayinya. Sehingga berhenti gitu, karena bayi itu butuh tulang juga, kalsium. Sehingga berhenti pertumbuhannya dan kropos. Ya sehingga besok perempuan ini menjadi relatif tidak tinggi, kalau usia menopause 50 tahun relatif bungkuk karena tulangnya terjadi osteoporosis. Kalau Mas Titis mungkin mengamati sapi atau kerbau itu, begitu hamil maka kelihatan hamil sekali itu, bunting sekali, maka tanduknya itu ada geratnya 1. Kalau bunting 2 kali, tanduknya geratnya 2. Kenapa begitu? Karena pada saat bunting itu kalsiumnya diambil oleh janinnya atau bayinya. Sehingga berhentilah peristiwa pertumbuhan tulang dan penulangan di dalam tubuh. Gitu. Nah ini peristiwa ini kalau terjadi pada remaja, pada anak-anak, kemudian hamil, waduh ngeri sekali. Karena dampaknya itu panjang. Gitu. Suami sih nggak tahu itu kalau tadi ada laki-laki yang mengawini, melenggang aja dia nggak ngerti risikonya. Tapi perempuan kan yang menjadi korbannya. Begitu. Oke. Pak Hasto, saya mau melanjutin pertanyaan Mas Titis tadi soal pendidikan seks untuk menangkal perkawinan dini. Apakah ini juga sudah ada pembicaraan Pak dengan Kementerian Pendidikan gitu? Apalagi tadi Pak Hasto sempat bilang juga kan bisa aja masuk ke intra atau ekstrakurikuler gitu. Artinya kalau masuk ke intrakurikuler berarti kan masuk dalam kurikulum tuh Pak Hasto. Apakah ini sudah ada pembicaraan juga dengan Kementerian Pendidikan? Sudah ada audiensi juga mungkin dengan organisasi-organisasi pendidikan atau guru atau perwakilan orang tua, lalu tanggapannya seperti apa Pak Hasto? Ya, saya pernah sekali ya, Mas Ito untuk audiensi dengan Mas Menteri itu sekali saya melakukan audiensi dan saya sampaikan ya ide gagasan ini saya sampaikan. Memang alasannya klasik ya, alasan kementerian itu klasik bahwa masih ada banyak muatan-muatan yang istilahnya semua itu mau minta masuk kurikulum. Tetapi kan banyak ide dan gagasan masyarakat untuk usulan-usulan memasukkan dalam kurikulum. Jadi kalau ribet mungkin, kalau misalkan semua masuk kurikulum jadi ribet. Maka sebetulnya gagasan saya
itu pernah saya tuangkan waktu saya jadi bupati selama 7 tahun di Kulon Progo. Itu kita bikin modul tentang kesehatan reproduksi, kemudian kita masukkan di Penjaskes, ya, pendidikan jasmani dan kesehatan. Di sana kan ada jam-jam yang cukup besar, karena jam-jamnya banyak dipakai untuk permainan, untuk game, untuk tanding, latih tanding dan sebagainya itu. Sebetulnya masih cukup longgar waktunya, apalagi masa pandemi ini ya, ini lebih longgar lagi sebetulnya. Jam olahraga yang biasanya dipakai untuk olahraga itu bisa banyak yang bisa dipakai juga untuk virtual meeting menyampaikan masalah kesehatan reproduksi. Mudah-mudahan ke depan perjuangan kita ini untuk memasukkan di dalam, kalau tidak intrakurikuler ya ekstrakurikuler ini bisa diterima, karena menurut saya sih yang paling dekat adalah di mata pelajaran Penjaskes. Tidak harus membuat pelajaran baru dan tinggal mengefisienkan dari sisi waktu. Oke. Pak Hasto, sebelum saya ke Mbak Irna saya izin. Ini kan Kementerian PPA dan juga BKKBN sudah membatasi usia pernikahan 19 tahun nih Pak. Tapi sebetulnya kalau dari kacamata medis maupun dari sisi psikologis gitu Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak usia ideal perkawinan gitu? Kalau katakanlah 19 tahun itu kan dalam perundang-undangannya gitu Pak. Tapi sebenarnya kalau dari sisi psikologis sebenarnya ada nggak sih Pak average usia ideal menikah untuk wanita maupun laki-laki dan kemudian itu dinilai sudah cukup matang, sudah cukup mapan. Ada nggak Pak angkanya berapa dan kalau ada alasannya apa Pak Hasto? Ya, baik. Secara biologis usia nikah itu dibatasi bukan nikahnya, tetapi secara biologis dibatasi hamilnya. Itu. Karena orang perempuan itu normal, ideal, optimal hamil pada usia 20 tahun paling muda dan 35 tahun paling tua. Oke. Kalau dia kurang dari 20 tahun sudah hamil, dia juga dikatakan sebagai risiko tinggi. Kalau dia hamil di atas 35 tahun juga dikatakan risiko tinggi. Tadi alasannya saya sampaikan sudah di depan. Kalau kurang 20 tahun sebetulnya pertumbuhan belum final. Tadi sudah saya terangkan ukuran panggulnya, kemudian juga saya terangkan tulangnya, gitu kan. Itu. Kalau lebih dari 35 tahun itu karena semua manusia itu menua sejak usia 33 tahun. Sehingga peak bone mass, puncak kepadatan tulang, puncak kejayaan manusia juga itu sebetulnya di usia 32-33 tahun. Setelah itu semua adalah aging proses. Gitu. Sehingga jangan merasa bangga ketika usia 40 tahun itu seolah-olah ingin hidup 1000 tahun lagi. Sebetulnya Anda sudah menua 8 tahun yang lalu gitu ya. Jadi sehingga kalau usia 35 tahun ya, usia 35 itu sudah menua 2 tahun lewat loh. Ya, sehingga kalau untuk hamil, untuk berbuah ibarat pohon, untuk berbuah sudah nggak ideal gitu loh. Ini perlu tahu juga loh, karena bahwa kita mungkin Mas Ito ya perlu tahu juga kira-kira kita ini, diri kita ini sebetulnya sudah di mana sih, jangan-jangan sudah jauh dari puncak gitu. Tapi masih enggak ya, gitu kan ada juga. Alhamdulillah saya aging berarti masih lama Pak, saya masih 22 tahun alhamdulillah sekarang Pak usianya Pak. Masih lama. Alhamdulillah Pak, masih lama insya Allah. Pak Hasto kita tahan sebentar, setelah ini kita akan ke Mbak Irna, tapi sebelum ke Mbak Irna saya punya satu VT juga nih Pak Hasto tentang perkawinan anak. Berikut VT-nya. Anak-anak dan dunia digital kini makin sulit dipisahkan. Agar mereka tetap aman, ada beberapa hal yang bisa orang tua lakukan. Pertama, ajari anak untuk membuat password yang kuat dan tidak mudah ditebak. Hindari penggunaan tanggal lahir, nama maupun karakter kartun favoritnya. Ketahui konten yang ditonton dan dimainkan sang anak dan cari tahu juga dengan siapa mereka berinteraksi di dunia maya. Dari cerita tersebut, Anda bisa memilah mana yang patut dan tidak patut dikonsumsi dan dikenal sang anak. Suguhkan konten yang aman untuk anak-anak, tapi perhatikan juga minat mereka. Atur frekuensi anak bermain di dunia maya. Bisa juga dengan mengizinkan anak bermain internet hanya di ruang terbuka seperti ruang keluarga. Anak-anak memang harus paham dunia maya, tapi orang tua juga wajib menjauhkan mereka dari hal-hal yang berbahaya.
Ya, itu sedikit informasi tentang bagaimana menjauhi anak-anak dari bahaya di dunia maya. Salah satu hal yang penting juga nih soal perkawinan. Jadi para orang tua kalau zaman sekarang kan lagi pandemi, dikit-dikit ngasih anak gadget. Ya enggak, karena orang tuanya mungkin lagi sibuk kerja dan segala macam, biar anak-anaknya lebih tenang dikasih gadget. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjauhkan anak-anak Anda dari bahaya di dunia maya. Simak terus semenit berfaedah. Lah, promo acara sendiri, nggak apa-apa ya. Oke, kita sekarang ke Mbak Irna. Mbak Irna, maaf ya Mbak, izin promo. Ya, Mbak Irna, tadi udah ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Hasto, terutama tentang bagaimana indikator perkawinan anak itu seperti apa, lalu apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN juga. Mbak Irna, mungkin ada yang ditambahkan atau ditanyakan, silakan Mbak Irna. Ya, terima kasih Ito. Tugas BKKBN ini memang dibandingkan zaman Orde Baru sekarang ini memang lebih berat gitu, di mana himbauan-himbauannya itu kadang-kadang memang tidak terlalu didengarkan gitu loh, karena memang iklimnya sudah iklim demokrasi. BKKBN juga mengambil sikap untuk tidak main keras istilahnya gitu ya, beda dengan ketika zaman Orde Baru dulu gitu. Dan Pak Hasto ini juga punya tugas yang cukup berat, bagaimana dia mencetak bibit-bibit unggul manusia Indonesia yang dicita-citakan semua orang ya Pak ya gitu. Nah, tapi di perjalanannya itu selalu ada hambatan yang tidak mudah dihadapi oleh BKKBN. BKKBN itu mulai PR dari apakah komunikasi yang dia lakukan ke publik, ke anak-anak, ke orang tua, apakah itu berhasil atau tidak, itu juga kan kita belum bisa menilai. Penilaiannya itu baru terjadi ketika sudah ada data-data. Oh, pernikahan anak masih sekitar 37 banding 1.000 orang gitu, 1.000 wanita. Kemudian angka pernikahan anak masih tinggi. Jadi itu baru kita bisa menilai, oh ini BKKBN tugasnya masih harus lebih keras lagi gitu. Nah, yang jadi masalah itu ketika mungkin kemarin ada isu-isu yang ada sebagian orang menganggap bahwa ini adalah pengalihan isu di saat ada isu besar, misalnya isu-isu soal vaksin segala macam, kemudian timbul isu salah satu IO atau apa gitu. Kemudian di sisi lain ada masyarakat yang menganggap kok lagi-lagi kami didiskreditkan gitu loh, mendiskreditkan pihak-pihak tertentu dengan isu-isu itu gitu loh. Nah, Pak Hasto, ini memang tugas yang berat, bagaimana sains berdialog dengan agama gitu. Nah, sejauh ini seperti apa sih Pak dialog-dialog yang dilakukan gitu? Karena kan memang tidak ketemu. Kalau menurut agama tertentu, ya sudah akil balik ya boleh dinikahkan gitu. Tapi kan kalau menurut kesehatan tubuh, menurut undang-undang segala macam itu tidak boleh dilakukan gitu. Undang-undangnya juga sudah jelas gitu loh. Nah, tapi dialog-dialog ini semakin tidak ketemu belakangan ini gitu loh. Polarisasinya semakin lebar gitu. Yang ini menganut mazhab ini, yang ini menganut yang mazhab ini gitu loh. Nah, jadi sejauh mana Pak dialog-dialog itu dilakukan supaya pesannya itu kita ambil jalan tengahnya aja deh gitu. Kita ambil jalan tengahnya supaya sama-sama tugas BKKBN juga lebih terbantu dari semua pihak. Kalau sekarang kan kita melihat tugas BKKBN itu terkendala oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang kelompok-kelompok ini juga semakin menguat ininya, polarisasinya semakin kuat gitu loh. Jadi seperti apa Pak dialog-dialog yang dilakukan gitu? Apakah sudah ada jalan tengahnya atau seperti apa Pak? Kita juga di sini mungkin banyak yang menonton, orang tua, anak-anak, anak muda, guru. Nah, ini juga mereka juga perlu tahu mungkin Pak. Terima kasih Pak Hasto. Baik, iya. Langsung saya jawab ini Mas Ito ya. Monggo Pak. Ya, jadi begini ya Mbak Irna ya. Betul kata Mbak Irna tadi bahwa dulu zaman Orde Baru itu kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih doktrinatif gitu ya. Jadi apa-apa kita doktrinkan itu. Saya waktu itu menjadi dokter puskesmas ya Mbak Irna. Jadi imunisasi sukses ya. KB sukses ya. Karena ada doktrin ya. Tidak bisa dinikahkan kalau belum vaksin itu lengkap itu. Tidak bisa. Jadi sekarang sering terjadi pernikahan tanpa
misalkan vaksin dulu dan biasa. Nah, sekarang ini tidak bisa. Setelah era reformasi, jelas diberikan kebebasan. Hak-hak reproduksi itu juga memacu untuk kemudian semakin disosialisasi. Jadi memang ICPD juga sejak tahun 1990 juga sudah mendeklar bahwa ke depan ini hak-hak reproduksi tentang human right lebih dikedepankan. Ya, itu menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi kita mengasuh masyarakat warga yang level of thinking-nya masih rendah, tapi di sisi lain kita terbawa arus tentang kebebasan dan juga hak itu ya. Sehingga di dunia ini ada negara-negara sudah paham tentang ilmu dan teknologi, level of thinking-nya tinggi. Kemudian dia diberikan kewajiban untuk tentang hak-hak reproduksi dan hak manusia ini dihargai setinggi-tingginya. Maka mereka itu bagus, gitu. Hasilnya bagus. Tapi negara-negara yang masih seperti kita ini, masih mengasuh orang dengan level of thinking rendah ini, repot sekali, ribet sekali ketika kemudian diberi kebebasan. Karena ini orang yang tidak tahu tapi diberi kebebasan. Sehingga dia memutuskan di atas dominasi pikiran sendiri dan ilmu sendiri. Sebetulnya kasihan, sangat bisa tersesat mereka ini. Lah kita sebagai bagian kecil dari pemimpin harusnya ikut bertanggung jawab untuk rakyatnya tidak tersesat. Sebetulnya itu kan, sebetulnya. Nah, kemudian terkait dengan masalah seperti apa komunikasi itu. Sebetulnya lahirnya undang-undang yang kemudian keputusannya dari 16 tahun, kemudian menjadi 19 tahun, itu adalah bagian dari komunikasi. Iya, hasil dari komunikasi. Tentu karena DPR sendiri sangat mewakili, merepresentasi kelompok-kelompok tadi, iya, dan nyata itu, ya nyata. Ternyata dari hasil komunikasi secara formal di dalam legislatif eksekutif ini, jadilah kemudian dinaikkan di usia 19 tahun. Ini contoh konkret ya, hasil komunikasi yang formal itu. Nah, sekarang masalahnya dialog-dialog yang informal ini, yang sudah formal tertuang di dalam undang-undang tadi, perlu ditindaklanjuti persis seperti yang disampaikan Mbak Irna tadi, dialog-dialog yang lebih lanjut di tengah-tengah masyarakat. Kalau menurut saya gitu. Kalau saya sebetulnya masih optimis ada ruang dialog yang cukup luas terhadap mereka yang punya pendapat yang katakanlah ekstrim gitu ya. Karena ternyata ya beberapa petinggi agama, yang entah itu ulama, entah itu kiai, pendeta atau romo, ini ketika kita ajak untuk berdiskusi, menjelaskan tentang apa pentingnya masalah berpikir tentang kesehatan reproduksi, mereka welcome. Itu. Ketika saya pernah sampaikan begini ya, ketika saya mau bikin buku tentang kesehatan reproduksi untuk SMP, ketika kita terangkan bahwa Tuhan itu menciptakan mulut rahim itu tadi, bahwa umur sekian masih menutup, sudah menutup, umur sekian membuka, kemudian kanker mulut rahim itu seperti ini, dan seterusnya. Fenomena secara epidemiologis juga nyata, bahwa kankernya juga jadi banyak di Indonesia. Gitu. Mereka mengerti dan menerima itu logika ini. Karena ini juga bagian dari ilmu Tuhan, saya bilang. Ini bukan ilmu dokter loh, ini ilmu Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan panggul itu ukurannya 10 cm? Kenapa Tuhan menciptakan kepala bayi diameter itu 9,8, 9,9, tidak pernah lebih dari 10 cm? Ini sebetulnya hukum keesaan ilahi atau hukum keesaan Tuhan. Ternyata ketika ini kita komunikasikan, mereka mengerti, bisa menerima. Sehingga usaha kita untuk mengkomunikasikan atau mendialogkan itu butuh, masih ada ruang, butuh keseriusan. Inilah kenapa kami masih optimis. Gitu. Oleh karena itu, ruang ini harus kita manfaatkan dengan dialog tadi. Dengan dialog, secara logis kita terus-menerus menerangkan ini. Saya kira nanti kalau ya pintu masuknya ketika dibolehkan pelajaran tentang seksualitas, kesehatan reproduksi kepada remaja, itu bisa dibolehkan dan masuk-masuk, itu tanda-tanda baik. Ya. Dalam arti pintu masuknya seperti itu. Ya. Oke. Ya, berarti saya kira artinya, itu, Mas itu mungkin. Ya. Ya. Untuk mungkin menjawab tambahan dikit, Pak. Ya. Ya benar tadi Bapak, ternyata Bapak sudah melakukan dialog dengan petinggi-petinggi agama gitu, dan mereka semua sepakat. Nah, mungkin kita menunggu apakah misalnya
ulama-ulama itu berani berceramah ketika di sholat Jumat, ya, yang audiensnya memang kebanyakan laki-laki. Nah, karena laki-laki juga harus mendengar penjelasan-penjelasan sains seperti Bapak tadi, Pak. Jadi memang lebih masuk. Nah, ini yang sebenarnya kan ulama-ulama itu juga bisa menjelaskan hal-hal seperti ini secara ilmiah kan. Hanya saja mereka mungkin harus dibekali pengetahuan seperti ini. Nah, itu mungkin lebih masuk lagi, Pak, di pengajian, di ceramah Jumatan, di ceramah hari Minggu atau apa. Nah, ini sebenarnya lebih gampang gitu, Pak, lebih gampang masuknya. Mudah-mudahan sih, Pak, kalau bisa dicoba gitu. Terima kasih, Pak. Ya, saya kira ide yang bagus, Mbak Irna. Saya kira itu bagus sekali. Saya setuju ya bahwa kita harus persuasif melalui berbagai lini, termasuk tadi di komunitas-komunitas sholat Jumat, kemudian pondok-pondok, panti-panti. Ya, ide yang bagus. Saya setuju dan terima kasih. Oke, baik. Tadi sebenarnya saya juga pengen menambahkan juga seperti yang disampaikan oleh Mbak Irna. Artinya komunikasi sudah dilakukan, cuma mungkin kuantitasnya yang kurang banyak kali ya Pak, sehingga mungkin kurang tersosialisasi. Dan tadi betul banget yang disampaikan Mbak Irna, mungkin bisa menggunakan pendekatan melalui pemuka-pemuka agama Pak Hasto, sehingga memang orang-orang yang tadinya berpikir secara pendekatan agama mulai mengerti juga bahwa oh ternyata bahayanya ini dari sisi kesehatan juga bisa membahayakan nyawa sang ibunya nanti dan juga anak yang dikandungnya gitu kali Pak ya. Nah, yang penting ini pendekatan agamanya itu, pendekatan ke petinggi-petinggi agamanya itu, mereka juga menularkan ilmunya ke jemaahnya, itu sih yang penting. Jadi tidak berhenti di petingginya saja gitu. Betul. Nyampe juga ke jemaahnya ya Mbak ya. Ya, betul. Ya, baik. Tadi disampaikan oleh Mbak Ayu juga Pak soal human trafficking Pak. Apakah memang perkawinan anak atau nikah muda ini erat Pak kaitannya dengan kasus-kasus human trafficking Pak Hasto? Ya baik. Ya sebelum ke human trafficking, saya sependapat juga dengan Mbak Irna ini bahwa TOT semacam TOT itu penting ya. Jadi ketika saya yang bicara, meskipun bicara saya itu ilmiah gitu, dan mungkin juga bisa dimengerti itu, tapi tidak menang saya bicara dengan misalkan kalau yang bicara ustadz atau kiai di depan mereka, karena mereka itu ada tokoh yang dipanuti, menjadi panutan itu. Ketika paroki bicara kepada jamaatnya, kemudian kiai bicara pada santrinya, tentu jauh lebih mujarab daripada saya sebagai dokter bicara kepada mereka. Ini saya kira setuju sekali, Mbak. Dan tadi kalau terkait dengan trafficking, ini memang unik ya, dalam arti masalah seksualitas ini kan banyak juga yang terkait dengan deviasi seks ya, deviasi seks. Sehingga ketika ada deviasi seks, ada masalah seksualitas yang kita kalau nggak belajar itu betul-betul gelap buta. Kemudian akhirnya juga ada seks mania itu. Di balik seks mania itu kemudian ada pedofilia dan sebagainya itu ya, senang dengan anak-anak dan remaja dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada perdagangan itu. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan ini karena ketika ada orang yang betul-betul ingin merasa bangga, merasa hebat kalau bisa hubungan seks dengan anak yang masih kencur, yang masih sangat anak-anak, kemudian ternyata dia punya underlying problem dengan pedofilia atau sexual deviasi gitu. Kemudian juga akhirnya mereka bisa membeli gitu, mencari orang dengan sekuat tenaga, apalagi orang yang punya penyakit ini adalah orang yang punya uang gitu. Sehingga saya kira hubungannya seperti itu. Seperti Mas Ito tahu ya bahwa deviasi mental atau mental emotional disorder itu sangat menentukan ya. Karena sekarang ini mental emotional disorder di lingkungan remaja, anak-anak itu meningkat dibandingkan tahun 2013. Jadi riset kesehatan dasar tahun 2013 hanya 6,1 per 100 orang yang error, ya, orang yang error yang ada deviasi itu. Tapi sekarang ini riset kesehatan dasar tahun 2018 9,8 per 100. Artinya setiap 100 orang itu hati-hati, ada 9,8 yang error. Kalau Anda tahu tentang toxic relationship, ya, atau toxic friendship, ya sudah itulah.
Itu hati-hati. Setiap 100 orang hari ini ada 10 yang toksik. Sehingga pergaulan yang toksik ini berbahaya juga loh. Betapa tidak sedikit hamil di luar nikah karena dia toxic relationship. Orang toksik ketemu orang toksik gitu. Jadi malah jadi hamil gitu kan. Gitu. Nah ini kan ribet, gitu. Repot gitu. Makanya underlying problemnya itu banyak sebetulnya. Makanya usahanya harus lebih banyak lagi. Saya tidak tahu kenapa mental emotional disorder itu meningkat, gitu. Atau gangguan jiwa ringan itu meningkat. Gitu. Itu kan multifaktorial. Gitu. Betul. Tapi fenomena ini harus ditangkap. Ya. Kemudian itu kan rentetannya bisa akhirnya kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan sebagainya itu satu lingkaran. Gitu. Yeah. Oke. Jadi memang ini stakeholdernya banyak ya Pak, lingkungannya luas, tapi memang salah satu masalah yang harus di-tackle duluan adalah soal perkawinan anak atau pernikahan muda ini ya Pak, karena dampaknya ke depannya juga bisa kemana-mana gitu Pak Hasto kira-kira ya. Betul. Ya jadi satu sisi kita harus cut short di depan, shortcut di ujung ini, kemudian tapi di sisi lain kita jangan lupa memikirkan underlying problem atau root cause analysis itu harus dikerjakan. Itu saya kira harus secara bersama. Baik, mungkin saya mau balik either ke Mbak Ayu atau Mas Titis, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Mas? Mungkin saya sekedar menambahkan ya Pak Hasto ya. Kalau kita lihat kan success story-nya, saya tertarik tadi yang genre tadi ya. Itu kan bagian dari cut short tadi yang dikatakan Pak Hasto, ada genre. Nah kalau success story-nya Posyandu, kebetulan saya punya anak balita Pak, itu kontrol dari perangkat PKK itu kan bagus sekali gitu, ketat gitu. Dia datang ke rumah kita, bantu, asisnya itu luar biasa gitu Posyandu, dan dunia mengakui Posyandu. Nah mungkin yang namanya genre ini tadi yang pendamping itu ya bisa adaptasi dengan success story-nya Posyandu itu Pak. Dalam hal bagaimana dia bisa bergerak, determinasinya supaya bisa bagus. Karena problemnya anak-anak muda ini kan mereka kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Kalau dipakai model campaign sosial media atau teknologi internet itu malah biasanya nggak nyampe ke mereka karena mereka tingkat pendidikannya rendah, kemudian kemiskinan, akses teknologinya kan juga tidak terlalu bagus. Jadi kalau genre ini bisa seperti Posyandu gitu, tempel ketat, itu saya pikir akan sangat efektif ya. Karena lebih in touch sama warganya kali ya Mas Titis maksudnya ya? Ya betul, terutama kepada mereka yang diharapkan untuk bisa berubah itu. Baik, Mbak Ayu ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Ayu? Ya. Paling benar banget tuh kata Mas Titis, mungkin kalau ada agen-agen remaja di kota-kota yang mungkin atau daerah-daerah yang diakses informasinya masih susah, itu akan baik banget ya. Jadi kayak ada satu remaja yang mungkin kayak tokoh masyarakat atau tokoh remaja di situ yang bisa, kalau dulu namanya Karang Taruna ya kalau zaman dulu ya. Ya, jadi itu mungkin akan menjadi akses yang lebih baik lagi dan mencapai si rural area tadi. Soal paling ini kalau dari kami nih dari media kira-kira apa sih yang bisa kita bantu dari kami Pak Hasto gitu, komunikasi seperti apa yang BKKBN harapkan dari media untuk juga membantu program ini biar ya kita sama-sama ikut mencegah perkawinan anak-anak Indonesia gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya setuju ini dengan Mas Titis, idenya bagus ya. Posyandu itu rohnya sebenarnya gotong royong, Mas Ito. Jadi bangsa kita ini kan bangsa yang suka gotong royong, sehingga Posyandu itu luar biasa meriahnya karena roh kita gotong royong, betul itu. Nah, sebetulnya genre ini harus bisa generasi berencana itu harus kita bisa mereplikasi rohnya gotong royong Posyandu ini. Memang itu yang saya tangkap itu. Dan harus ada memperhatikan faktor tantangan. Sekarang ini kan saya selama di daerah mendampingi Posyandu, desa, kelurahan itu selama saya jadi bupati itu kan ada fenomena yang menarik juga ya. Jadi bahwa semangat gotong royong itu ada lunturnya, gitu. Ada lunturnya. Kenapa ada lunturnya? Karena ada uangnya.
karena ada uangnya itu. Jadi dulu itu kader-kader itu kan sukarela bawa makanan sendiri dari rumah dan seterusnya. Setelah ada pilkada langsung itu bupati itu berlomba-lomba menggaji kader posyandu itu karena ada yang dijadikan tim suksesnya dan sebagainya itu. Terus setelah digaji itu begitu juga anggota DPR itu kalau mau pileg itu juga ngasih uang, kalau rapat kasih uang. Kalau ini kasih uang saku tuh, ini repot ini. Jadi sekarang ini sebetulnya terjadi ya patologi demokrasi lah. Kalau menurut saya, demokrasinya merusak tatanan gotong royong. Enggak, makanya ini tantangan sekali lagi. Tetapi saya tetap berusaha bagaimana negara kita, negara Pancasila dengan asas gotong royong yang kuat ini harus dihidupkan di genre. Ya. Dan yang tadi seperti Karang Taruna itu betul. Saya tadi ketika Mbak Ayu bilang Karang Taruna, saya itu sudah menulis di buku saya ini Karang Taruna. Ternyata Mbak Ayu langsung ngomong Karang Taruna. Itu betul itu. Nah, saya kira Karang Taruna itu kalau orang di desa menjadi Karang Taruna itu merasa memiliki terhadap desa itu. Ini bagus sekali memang. Perlu kita contoh. Lihat genre mudah-mudahan bisa jadi seperti Karang Taruna. Kami di tahun 2021 ini kan mau mendata semua keluarga mau kita datangi, sebanyak hampir 80 juta keluarga. Sudah kita petakan yang melek teknologi dan bisa kita secara virtual melalui Android, pendataan ini 60%, yang 40% masih offline. Maka kami punya data itu, sehingga saya kira tadi saran yang baik ketika anak-anak muda remaja yang masih di lingkungan yang offline ini harus kita ajak juga untuk meramekan kegiatan secara sosial. Ini terima kasih. Dan yang terakhir tadi Mbak Ayu sampaikan sebetulnya BKBN butuh apa media itu. Saya sebetulnya membutuhkan kalau boleh bilang secara ideologis ya. Saya tuh pingin ada media seperti zaman negara Indonesia belum merdeka. Kalau zaman negara Indonesia belum merdeka kan media itu dia untuk komunikasi, untuk pendidikan, untuk informasi dan untuk perjuangan, punya rasa nasionalis yang kuat itu. Sehingga ketika bangsa kita itu disalah-salahkan itu media membela itu. Media membela itu untuk kemudian menguatkan rasa kebangsaan, punya nation state yang kuat itu. Hari ini media itu agak kurang punya nation state yang kuat kalau menurut saya. Sehingga kalau misalkan ada berita yang katakan ya bad news is good news itu menjadi liar itu, menjadi liar. Tidak ada satu pahlawan media pun yang kemudian mau menyuarakan, meluruskan. Kadang-kadang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar yang tidak. Sehingga memblow up berita itu tidak membayangkan bahwa rakyat akan menangkap sesuatu yang menyesatkan. Gitu. Ya, ini yang katakanlah ada orang yang hebat nikah, kemudian anaknya 11 atau anaknya 12, sukses itu. Kan memblow up-nya jadi unlimited ini, unlimited. Ini media sendiri nggak paham bahwa sebetulnya ketika itu mengenai seluruh level masyarakat, maka antara yang tersesat dan yang tidak tersesat lebih banyak yang tersesat. Itu media tidak paham. Itu saja. Kalau harapan saya itu sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasto, terima kasih Mbak Irna, terima kasih Mbak Ayu, dan terima kasih Mas Titis atas waktunya. Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa bantu juga ya Pak untuk memerangi dan menurunkan tingkat pernikahan muda atau pernikahan anak di Indonesia ini. Semangat terus dan salam untuk teman-teman di BKKBN Pak Hasto. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ito, terima kasih Mbak Ayu dan Mbak Irna, Mas Titis, terima kasih. Terima kasih Pak Hasto. Ya, baik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya. Amin, insya Allah Pak, secepatnya ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan selama 1 jam ke belakang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh narasumber dan juga para panelis saya bisa memberikan Anda informasi tentang bahayanya pernikahan anak di Indonesia sehingga angkanya bisa terus menurun, sehingga kita bisa menurunkan resiko-resiko buruk dari pernikahan muda atau pernikahan anak yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Editor sore hingga malam hari ini. Saya Istiarto Sigit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.